Oke, teman-teman selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita mau berkunjung ke rumah yang luarnya itu tertutup sekali tapi dalamnya terbuka. Udah lama ya kita nggak salah satu rumah yang seperti itu ya. Kita ketemu sama arsiteknya yuk. Halo. Halo Mas Ival. Oke. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ini kita terima kasih sudah boleh datang ke sini. Boleh, aman. Melihat salah satu hasil karyanya. Ini kita kayaknya agak maju dikit Oke, nih, Mas. silakan. Nah, Mas, ini Oke. kita kalau ngelihat bentukan fasadnya kan ya udah ya satu kotak bidang yang luas saja. Betul sekali. Itu gimana, Mas? Ceritanya kenapa didesain seperti ini? Nah, sebetulnya kenapa begitu tuh nggak pernah ada, ya aku pribadi ya untuk rumah ini dari awal mendesain itu nggak pernah ada konsep yang settle ini mengkotak-kotakan gaya apa. Cuman Oke. memang ini based on function aja. Kebetulan brief dari klien juga, yaitu owner rumah ini tuh dia pengen rumah yang bisa ngejaga privacy. Pastilah itulah tipikal. Cuman pas aku ngelihat sempadan di tanah di site di komplek ini antara muka bangunan depan dan depanan tuh cukup Dekat. dekat. Oh, Jadi aku oke. mikir kalau ada jendela kayaknya tetangga depannya bisa ngelihat ke dalam kamar. Aku mikirnya begitu kan. Ya, Jadi ya, akhirnya ya, ya. ya udah aku tutup aja sebelah sini, terus jendela kita alihin ke kiri dan kanannya aja. Oh, oke. Jadi sih. menyesuaikan dulu kebutuhannya apa, terus Betul. melihat lokasinya seperti apa. Betul. Jadi dari brief dulu seperti apa, akhirnya solusi seperti apa, akhirnya solusinya seperti ini aku rasa. Karena aku ngeliat juga rumah juga masih memungkinkan untuk bisa punya jendela di kiri dan kanan karena rumah kan nggak menempel ke tetangga sama sekali. Oh, dan kebetulan ini posisinya juga di hook. Di hook, ya. Oke. Iya ya. Dan kalau kulihat ini berarti bukan renovasi tapi bangun dari nol ya, Mas? Kebetulan iya, ini bangun dari nol sih. Dari emang awalnya kaveling hook, akhirnya itu mungkin ya privilege untuk rumah inilah ya. Jadi bisa kita dibebaskan, ada kanvas kosong dibangun bisa sesuai kebutuhan, akhirnya jadilah rumah seperti ini sih untuk ini. Oke. Tadi aku belum menanyakan luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa. Boleh, untuk luas tanah sama luas bangunan itu luas tanah 116 meter persegi, untuk luas bangunan total 110 meter persegi atas dan bawah, lantai 1 dan 2. Dan ini warna yang dipakai memang warna basic aja, warna netral, grey, Yes. putih, hitam, dan warna kayu ya, Mas? Sebetulnya ada alasan. Jadi kalau kita ngeliat rumahnya, fasadnya ini rumah kan tidak menempel sama tetangga. Yap. Itu full rumah untuk bagian luar tuh kamprot. Jadi nggak Oke. ada cat biasa. oke. Jadi benar-benar aku bikin rumah ini punya tekstur di dinding ya, karena tujuannya gara-gara ini rumah flat yang dan nggak ada nempel tetangga, jadi memungkinkan kalau hujan itu jatuh di semua dinding. Jadi untuk meminimalisir adanya lumut itu kita pakai dinding kamprot karena harapannya dinding kamprot bisa mengurangi resiko tumbuhnya lumut karena air turun di dinding itu kepecah. Oh ya. Nggak di jalur yang sama. Dan kenapa abu? Kamprot itu sebetulnya aku buat warna abu karena semisal lumut ada in the end gitu ya, itu bisa lebih samar dibanding dinding terang. Oke. Itu sih tujuannya. Wih, setuju tuh. Gitu. Dan itu akan sangat relate tuh mungkin sama teman-teman tuh. Betul. Jadi Oke. gitu sih tujuannya. Oke, dan ini bagian lantai satunya, ini Betul. juga hanya terlihat ada satu kaca di situ. Yes, Dan betul. itu tipis saja kecil. Terus sama satu bidang yang luas dari aksen kayu, WPC nih ya, Mas ya? Ini WPC betul. Oke, terus ininya full untuk carport berarti. Untuk carport aja. Cuman yang menarik, Mas, ini berarti kanopinya di extend gini ya, ke sini ya? Iya, karena pertama ada tujuan juga. Sebetulnya di desain aku tuh masih lurus ke bawah. Cuman ternyata setelah diskusi sama owner, maksudnya aku pun selalu merasa owner tuh ya, aku selalu kolaborasi sama dia untuk segala hal di rumah ini. Contohnya mungkin kanopi, akhirnya disaranin gimana Mas, kalau bisa kakinya kita mundurin ke samping atau ke belakangnya, biar nggak mengganggu ada orang yang lewat karena ini kebetulan di hook. Oke. Jadi aku rasa pas aku coba desain saran dari owner dan ternyata oke juga, ya udah kenapa enggak kita pakai itu syaratnya. Jadi memang rumah ini aku selalu merasa ini hasil kolaborasi antara aku dan owner rumah ini. Lebih personal aja buat mereka juga sih untuk rumahnya. Karena mereka in charge banyak ngasih saran, kayak aku pun ngasih saran dan jadi seperti ini. Oke, nah untuk di bagian lantainya dipakainya batu andesit aja nih, Mas? Betul. Kenapa batu andesit sebetulnya ya pertama ini outdoor ya. Yang pasti ini dedikasinya untuk ban mobil dan ban motor biar nggak slip ke mereka juga. Dan makanya aku pakainya 10-10 biar nutnya lebih banyak biar ke mobil nggak licin aja sih. Gitu sih. Oke. Cuman yang menarik di bagian pinggirnya ini kasih celah untuk batu split ya? Betul. Ah, Itu sebetulnya tujuannya lebih, aku pribadi ngerasa rada susah untuk membuat pertemuan lantai sama dinding itu rapi. Jadi sebetulnya itu cuma kamuflase biar nggak rapi tapi ketutupan buku gitu. Sama aja kalau kita kasih shadow line dan lain-lain. Oke. Jadi Nah, kayak muslihat lah.
Betul, betul. Nah, ini kan kalau kulihat berarti akses tuh ada dua. Satu Betul. di sini sama satu di sana. Yes. Ini tuh menuju ke mana, Mas? Balik lagi dari yang tadi aku cerita, rumah ini tuh nggak menempel tetangga manapun. Sama Jadi, sekali sama dindingnya nggak sekali. ada yang menempel Jadi ya? dia stand alone di tengah-tengah kafling. Jadi memungkinkan ada gap seperti ini yang dimana difungsikan sebagai akses. Jadi akses ini sebetulnya untuk servis. Jikalau semisal ada acara di rumah, terus pesan catering dan baru datang setelah acara mulai, itu bisa tanpa perlu lewat depan, bisa ke belakang untuk supply atau loading barangnya. Jadi langsung ya. Betul. Jadi makanya gapnya dibuat 80 cm yang dirasa 80 cm masih oke, cukup oke untuk dilewati orang lah. Jadi untuk maintenance kalau misal ada teknisi itu dan mungkin bawa barang-barang banyak itu nggak Semua. mengotori dalam rumah tapi langsung lewat ke samping aja. Oke, dan ini akses utamanya sebelah sini. Betul, akses utama sebelah sini. Cuman karena di situ kelihatan ada satu bidang juga dari roster, Yes. dan kita bisa lihat dari luar. Ya. Kayaknya kita perlu lihat dari Boleh, luar silakan. dulu. Ini ceritanya kenapa yang bagian bidang sini full semuanya pakai roster nih, Mas? Ini ceritanya itu gara-gara awalnya ya balik lagi dia tuh untuk owner pengen privasi kejaga, cuman nggak pengen juga punya dinding yang ngeblok angin dan udara ya. Aku harapannya dengan full roster, secara visibilitas orang dari luar kelihatan. dan atau dari dalam tuh terbatas, cuman angin bisa Masuk. lewat sela-selanya lah, Dan sama ini- buat aksen juga. Dan baru kelihatan ya kalau dari sini, oh iya, Ada bagian jendela. sininya baru ada jendela. Betul sekali. Ini yang kayak tadi Mas Ival bilang, ini kan soalnya jarak yang sini sama ke rumah tetangga sini lumayan jauh ya. Betul, makanya ini aku rasa gara ini rumah tetangga yang ini setbacknya lebih jauh dibanding tetangga yang depan rumah, aku rasa ini cukup possible kalau aku nempatin jendela juga karena rada berjarak gitu sih. Oke, dan ini rumah juga baru jadi 6 bulan ya, Mas 6 ya? bulan, ini baru selesai 6 bulan yang lalu. Oke, nah ayo kita kesini Oke, nih, silakan Mas. masuk. Ya, Nah, kita pun menuju masuk ke dalam rumahnya dibawa pengalaman yang berbeda dulu ya, Mas ya? betul. Jadi memang aku sengaja ya, kenapa pintunya sebelah sini nggak kelihatan di depan ya, ada secara fungsi. Pengennya itu kalau misalnya owner buka pintu, ada tetangga lewat nggak bisa ngeliat ke area dalam. Yap. Makanya untuk pintu aku udah diumpetin, tapi secara akses harapannya masih lebih mudah juga gitu. Jadi dari depan aku buat rumahnya flat, di sini juga aku buat pasti tertutup juga. Aku maintain penasarannya orang-orang sama rumah ini. Dan setelah masuk langsung terang, pengen seperti itu. Oke, menarik. Dan ini karena ada jarak ya, Mas ya, Betul, sama yang masih dinding jarak, tadi iya. ya. Makanya sininya dikasih kanopi dulu. Betul. Karena Biar nggak kan kehujanan ya? anggaplah semisal orang turun dari mobil dan mau masuk dan mungkin perlu buka kunci dulu atau turunin barang dan kondisi hujan, kanopi itu sebetulnya fungsinya biar dia nggak langsung mengguyur kita lah gitu. Bener-bener jadi nggak kebasahan, teman-teman. Betul ya. Ini fungsi lah, berfungsi nih. Oke. Kira-kira gitu. Pun di sini ternyata ada Pintu. pintu juga. Betul. Jadi pintu sini sama sini. Yes. Ini untuk masuk ke dalam rumah, Ini untuk langsung ke taman. ini langsung ke taman. Iya. Oke, kenapa Mas dikasih akses langsung Jadi ke taman? skenarionya mungkin owner juga aku melihatnya secara habit dia punya teman banyak, kadang ada teman main ke rumah. Jadi saat semisal temannya lagi pada kumpul dan memakai taman ini, untuk akses tuh ini bisa kita buka, jadi nggak perlu lewat sini. Jadi bisa langsung direct ke taman untuk ya interaksi dan sama teman-temannya lah. Itu lebih ke fungsi aja sih. Dan pakainya besi aja ini Besi ya, Mas ya? aja, cuman ini aku coba buat miring-miring biar dari depan nggak kelihatan dalamnya kayak gimana. Lagi-lagi emang harus dibikin penasaran gitu. Betul ya, ini dalamnya gimana sih? Orang pada pengen penasaran lah. Ini kalau ada paket taruhnya di sini. Ya, teman. itu. Ada Belum tulisannya. ada rumah paket di sini. Oke, nah untuk pintunya ini cukup Yes. menarik karena handle-nya dibikin ini tinggi sekali. Iya. Gimana tuh, Mas? Nah, sebetulnya untuk pintu ini rumah tuh aku bisa nyebut mungkin secara plafon nggak tinggi-tinggi banget ya. Plafonnya mungkin average rata-rata di 2,7 meter. 2,7 meter. 2,7 meter. Nah, 2,7 itu ngakalin biar aku pribadi merasa kalau mau lebih kerasa lebih tinggi lagi secara ruangan untuk pintu kita habiskan sampai plafon. Oh. Biar kerasa oh tinggi banget ya ruangannya. Padahal secara psikologis itu cuma 2,7 loh. Cuman lebih ke itu aja. Apalagi ini entrance ya. Orang pasti semua melihat akses rumah via sini. Yap. Dia pengennya ini lebih spacious aja sih. Orang jadi lebih oh pintunya besar, enak, nyaman. Gitu sih. Boleh kita buka? Boleh, silakan. Akhirnya kita masuk ke dalam rumahnya nih, Oke, Mas ya. sip. Orang udah penasaran loh, dalamnya Yes. gimana, ternyata pas masuk belum kelihatan. Betul. Kasian deh. Nah, ini pas masuk ketemu area apa dulu nih, Mas? Nah, ini sebutannya aku nyebutnya mudroom ya. Jadi memang ruang transisi antara luar sama area dalam. Memang Oke. difungsikan untuk semisal ada rak sepatu di tempat di sini. Untuk lepas pasang sepatu semua terpusat di sini. Makanya kalau kita lihat secara granit dia lebih gelap dibanding granit yang ruang keluarga.
Karena kan ini mungkin dipijakin biar lebih samar kotoran dari sepatunya, aku buat set ini lebih gelap dibanding yang ada di ruang living lah. Oke, berarti ini nanti ke depannya akan ada tempat duduk gitu Betul, kan? yang tempat duduk yang di dalamnya ada sepatu lah intinya, seperti itu. Oke, karena ini belum jadi ya Mas, masih Betul, proses iya. ya. Kita buka mungkin sepatu di sini berarti. Yes, kita bisa buka. Nah, habis ini baru beneran kelihatan ya Mas? Betul, ini dari ruang ini sebetulnya masih kita kerasnya gelap, masih nggak kelihatan apa-apa, tapi pas udah masuk ruang keluarga, pengennya langsung terasa lepas aja gitu. Wow, Terbuka ternyata semuanya, terang. dalamnya terbuka semua Yes. dan compact banget ya di sini. Betul, untuk living dining kitchen memang sengaja aku buat menyatu, maksudnya biar terasa lepas juga dan itu lebih efisien secara grid struktur ya. Karena pas kita masuk living, dining, kitchen semua di sini mungkin bedanya kitchen adalah mengantong sedikit karena tujuannya biar kalau ada yang masak itu rada agak susah untuk dinotis aja sih. Oke, biar nggak langsung terlihat gitu Betul ya. sekali. Oke, berarti untuk di lantai 1 ini nggak ada kamar tidur? Nggak ada kamar tidur sama sekali. Oke, pertimbangannya karena emang tadi compact itu ya? Karena compact, karena kita balik lagi ya, ini untuk luasan tanah nggak begitu besar juga yang bisa dimanfaatkan. Jadi gimana cara membuat at least secara pengalaman ruang atmosfer itu nyaman, terasa luas, terasa kok pengen di sini mulu. Makanya aku buat di satu itu tidak ada aktivitas tidur karena hanya full untuk living aja. Jadi secara zonasi pengennya untuk aktivitas yang mungkin butuh mobilitas tinggi kayak di living, dining sama kitchen itu udah untuk itu aja fungsinya. Tapi untuk tidur semuanya lantai 2. Dan sebenarnya kalau aku lihat ke samping situ, itu juga ya udah diikhlaskan buat emang lahan terbuka Betul, hijau ya. daripada buat kamar atau ruangan lain betul. gitu ya. Itu sih sebetulnya aku Boleh sambil ke situ nggak? Boleh, silakan. Oke. Jadi maksudnya aku selalu senang juga sama project ini karena kebetulan owner juga terbuka untuk ide seperti itu bahwa kita manfaatkan lantai 1 itu untuk ada ruang hijau, maksudnya untuk resapan air juga dan plus ya balik lagi biar rumahnya juga lebih terasa sehat untuk udara, untuk cahaya masuk semua leluasa terutama ke ruang yang sering ditinggalin di ruang keluarga ini. Itu sih. Oke, dan kayak tadi Mas Ival bilang emang ini kan rumahnya nggak menempel tetangga ya? Betul, nggak Berarti ini menempel. nembus ya? Nembus. Jadi emang ini full nembus. Muterin tadi Yes. itu ya? Wah, ini tuh bisa nembus ke arah depan tadi. Iya, jadi itu ada jalan gitu. Ini gapnya ini berapa senti sih Mas? Itu untuk gap sekitar 80 cm sih, jadi harusnya cukup untuk orang lewat. Aman banget sih 80 Aman banget, jadi senti ya? proyeksi aku sebetulnya pas bikin gap itu mikirnya gimana caranya orang lewat di saat bawa barang, anggaplah kardus gitu ya, tetap nggak desek-desekan lah ibaratnya, bisa nyaman membawanya, gitu sih. Oke, dan di sini emang benar-benar terbuka. Terbuka, Nggak dikasih atap nggak juga dikasih ya Mas atap. ya? Jadi air hujan bisa masuk juga Emang ke sini. bisa langsung turun ke bawah aja. Dan Jadi- udara juga bebas nih mengalirnya. Iya. Dari situ, dari sini juga. Wah, udah enak sih di sini. Nantinya di sini apakah banyak ditanami tumbuhan atau Sebetulnya rencananya? proyeksi dari owner sendiri, pas aku ngomong untuk kedepannya visinya sebagainya pengen apa, dia harapannya pengen bisa di kolam ikan sih. Oh, Jadi maksudnya pertama ya lucu juga di ikan kecil kan di rumah rumah yang ini gitu, dan ini juga bisa jadi penghawaan alami lah. Jendela udah besar, ada kolam, harapannya udara lebih dingin masuk ke dalam rumah. iya sih. Iya, Terus gitu. ada gemericik airnya Iya, gitu ada loh. gemericik air, pengennya itu sih. Gitu. Cuman mungkin nanti ya pelan-pelan, karena ini juga memang di setnya walaupun rumah sudah jadi, cuman kalau masih bisa bertumbuh ya kenapa enggak? Iya, Dalam at least dalam fasilitas lah. Ya mengisinya pelan-pelan Betul, gitu jadi ya. nggak sambil tinggali aja. Nah, kira-kira begitu. Oke. Nah, untuk sliding door-nya juga ternyata terbagi dua. Ada yang Betul. di sini sama yang dari situ ya, Mas ya? Betul, ada itu juga di belakang ada sih kebetulan di yang Oh ke arah iya, dapurnya. 3. Ada 3. Berarti. Oke. Dan emang dipilihnya sliding door kaca aja biar bisa emang luar dalamnya seperti menyatu gitu Ya, Mas karena aku rasa kaca kayaknya paling oke juga ya, maksudnya secara solid juga, secara kita film menggeser lebih kerasa secure aja gitu. Jadi aku pilih kaca untuk 2 pintu geser ini yang sebetulnya secara ukuran tipikal sama. Pengennya untuk sisi yang sebelah sini yang living itu punya akses ke fitur cahaya sama udara aja. Oke. Dan ini juga peletakan sofa dan meja makannya ini asik juga karena kalau meja makan emang di pojok sini ya Mas biar Betul. bisa punya view ini. Tapi dia juga bisa buat nonton ya. Betul. Jadi makan bisa nonton TV Iya. juga ternyata. Tapi sebetulnya kenapa secara komposisi ruang seperti ini harapannya kan emang ini kecil juga ya, maksudnya ruangannya nggak, aku bisa bilang ini nggak besar tapi nggak kecil juga lah, sorry to say. Nah, semisal ada aktivitas orang yang lagi makan tapi ada yang lagi di ruang keluarga juga nonton TV, itu bisa sharing TV-nya lah. Iya, Jadi iya, bisa, iya. makanya secara orientasi ini dia ngadepnya ke TV, makanya secara penempatan lampu ada di sini juga karena memang area sini didedikasikan untuk meja makan. Berarti semua kegiatan emang ada di lantai Di sini satu ini. betul, ini ya mungkin yang paling sering ditinggali ya pasti ruang ini gitu. Jadi makanya harus sebisa mungkin
paling nyaman harapannya gitu. Kalau luasannya sendiri berapa sih Mas untuk area dalamnya ini tadi? area Dari tadi kan ini- di-mention nih soalnya kecil-kecil, Iya, betul. teman-teman biar tahu. Kalau nggak salah untuk ruang di sini tuh sekitar 4,8 kali 6 harusnya ya, sekitar gituan lah. Oke. Ya kalau aku nggak salah ingat ya. Gitu aku. Oke. Dan emang untuk pemilihan tone warnanya pas waktu masuk ke dalam juga cerah ya, maksudnya. Iya, sebetulnya. Coklatnya juga maksudnya dipilihnya tuh Betul, tone warnanya iya. yang muda gitu. Karena ya balik lagi sih ruangannya ya, sebesar itu ya maksudnya. Gimana caranya membuat lebih luas ya berarti mengurangi distraksi di warna dan segala halnya lah. Contoh kita pakai kayu yang mungkin tonnya rada redup, nggak yang gelap banget tapi nggak yang terang banget. Dirasa oke di mata dan secara psikologis juga ini nggak begitu jadi objek lah ibaratnya, tapi dilihat-lihat enak juga gitu ibaratnya. Kayak lantai pakai abu muda, dinding putih, terus kayak tone warna meja makan, sofa juga nih. Sofanya kebetulan yang milihnya itu owner dan aku juga pas dia nge-propose ke aku, Mas Ipal oke nggak nih? Semisal sofaku warna gini ya, pas aku lihat oke Mbak, ini cocok lah sama interiornya rumah ini gitu ya, kira jadilah sofa seperti ini. Oh, masih soft juga soalnya Betul. warnanya. Nah ini sekarang dapurnya nih Mas. Betul, boleh. Untuk dapurnya sendiri kan sebenarnya ukurannya juga nggak terlalu besar ya. Iya, ini Cuman satu yang aku suka nih teman-teman, yang aku notice juga langsung ada jendela ini. Iya. Nah ini manfaatnya emang bener-bener ke banyak ruang ya akhirnya. Iya, ada pengennya celah ini dengan tuh. ada berjarak tuh kita bisa itu nambah fitur jendela di setiap yang sekiranya butuh dan memungkinkan ada ya ada jendela, kenapa enggak? Contoh kayak di belakang wastafel. Oke, dan ini kan letter L. Betul. Walaupun kecil semuanya lengkap nih kayaknya. Compact aja sih kayak Compact ya. maksudnya ini kulkas, sinknya di sini, nah masaknya di sini. Betul. Area prepnya di sini masih lega gitu loh. Iya. Dan untuk storage-nya sampai atas full gitu Betul, ya sampai Mas ya. atas. Nah itu jadi kayak aku mikir kayak gara memang ini secara plafon kan 2,7. 2,7 itu aku masih merasa memungkinkan untuk kita bikin kitchen set bisa sampai plafon tapi yang nggak begitu mahal juga gitu ya ibaratnya. Akhirnya jadilah seperti ini. Betul. Clean look sih dapurnya, oke gitu loh. Jadi kayak owner juga cukup concern kayak pemilihan warna kulkas sama dispenser harus yang sama abu juga dan ternyata ada barangnya itu. Jadi dan makin masuk gitu. Iya, ibaratnya. matching lah, kulkasnya matching sama dispensernya gitu ya. Emang kayak gitu sih. Kadang aku juga suka gitu Iya. Mas Demo. Dan di sini tuh untuk aksesnya sendiri nggak sempit gitu. Betul, iya. Dari Emang itu sini ke tujuannya. sini ini untuk bisa 2 orang berlalu lalang masih aman Masih ya aman. Mas ya. Cuman ini ada cukup cerita lucu. Agak PR hari itu nentuin ukuran kursi ini, sofa ini. Sofa ini kebetulan tuh custom. Aku tapi lupa ukurannya berapa. Cuman custom itu tujuannya biar gimana ngekip jarak antara ini sama dinding tuh tetap ada. Jadi waktu itu kayak lumayan diskusinya rada tektokannya sama owner rumahnya untuk menentukan ukuran sofa tuh agak panjang sampai akhirnya oke, ukurannya ini biar kita masih punya akses yang nyaman untuk dilewatin 2 orang berpapasan. Gitu sih. Akhirnya kayak gini ya. Betul. Ini berapa ya? 60. Ini kan 60. Mungkin sekitar Hampir 60 Satu ya? hampir satu lebihnya kira-kira begitu. Oke, ada lagi nggak di lantai bawah ini? Udah sih harus cukup ya. Itu di situ ada powder kayak room ya, masih betul ada ya. yang ngumpet di situ Iya. kayaknya. Nah jadi ini gara-gara di bawah itu nggak ada kamar tidur sama sekali karena memang tujuannya itu untuk kumpul, untuk ditinggalin. Jadi kita harus tahu skenario di saat misal ada tamu dan mau ke kamar mandi. Dan biar dia lebih nyaman karena itu bukan kamar mandi pemilik, kita provide powder room atau kamar kecil lah. Boleh kita lihat? ngomongnya boleh silakan. Jadi ini cuman secara fungsi cuman ada kloset aja sama wastafel. Jadi nggak diperuntukkan untuk mandi, tapi untuk kayak mau buang air kecil ya udah ada tempatnya kok dan nggak perlu malu-malu lah ibaratnya kan. Bener-bener dari situ ada celah buat apa tuh Mas, lampu ya? Untuk lampu ini jendela, Ini jendela. karena kamar mandi ya sebaiknya kan punya jendela sendiri ya. Ini ada jendela kecil untuk masukin udara dan keluarin udara biar dalamnya nggak lembab dan nggak berjamur gitu sih. Jadi bukan cuma buat tamu, buat owner juga pas lagi aktivitas di bawah. Betul, ya, kalau Mas, misalnya ya? males ke kamar mandi atas, di Harus bawah ke ada, ya udahlah kita di bawah aja. Gitu. Lari dulu ke atas Betul. terus ke bawah lagi. Kira Oke. seperti itu. Sebelum ke atas, di sini juga ada seperti biasa pasti bawah tangga tuh jadi ruangan penyimpanan Betul, ya biasanya. Jadi memang kalau untuk ruangan ini sebetulnya di setnya itu untuk jadi ya, mini storage lah ya untuk beberapa kayak janitor kayak naro sapu, naro buat pel gitu, itu bisa di sini. Kita tempatkan di bawah tangga biar mudah untuk mengakses tapi nggak mengganggu juga, nggak yang berantakan, tertutup semuanya rapi. Rapi, ada rumahnya lagi. Ada rumahnya gitu ya. masing-masing, Sampai ya. sini ya, Mas. Betul. Nah, ini untuk tangganya juga Boleh. diletakkannya di pojok. Di ya, pojok. Mas, ya. Nah sebetulnya mungkin informasi sedikit, aku tuh selalu ngerasa rumah ini tuh aku bagi di 2 zona ya, zona kiri dan zona kanan. Jadi kiri itu aku mikirnya buat living, bener-bener kayak lantai 1-nya ruang keluarga, lantai 2-nya itu untuk kamar tidur. Tapi untuk yang zona kanan itu untuk servis. Jadi secara fungsi di kanan itu ada dapur, tangga,
kamar mandi, dan ruang service lantai 2. Nah, ini ada jendelanya 1, Betul. 2. Ada 2. Cukup unik nih Mas, jendelanya Iya. ada di bawah gini. Karena tujuannya lebih ke pengen di saat orang ada di ruang keluarga terus ngeliat ke arah tangga, ini kayak jadi frame lukisan aja. Jadi kayak ada kotakan gitu. Oh, oke. Karena level dia itu kalau kita berdiri di ruang keluarga jadi kayak di seperut kita gitu. Oh iya, sebenarnya iya ya. Iya. Kecuali pas kita udah mulai naik gini kan kayak rendah banget Betul ya. ya. tangganya. Jadi memang ya unique selling point harapannya salah satu di sini lah. Oke, ini juga patahannya enak banget loh. Ya, aku buat, mungkin aku sebutnya tangga kipas ya, Iya. karena mencoba untuk menghemat ruang, memanfaatkan ruang semaksimal mungkin ya, mungkin. Jadi aman juga gitu ya Mas. Iya, Karena harus kan ada aman yang sih. ada yang kecil banget Betul, gitu iya. kan. Dan cuman ya mungkin concernnya ya anak tangganya kita buat nyaman aja, jadi nggak yang tinggi banget lah. Biar orang naik turun tangga masih nyaman. Iya, ini masih oke kok. Oke, di lantai 2 ini Oke. berarti kamar tidur semua dong isinya Full dong. kamar tidur, jadi memang kalau kita lihat paling pojok itu ada kamar tidur master untuk pemilik, 2 ini ada kamar tidur sekunder ngomongnya ya, jadi difungsikan bisa untuk tamu ataupun anak kelak nanti lah ibaratnya. Oke, berarti sana juga kamar tidur. Sama kamar tidur. Kita mulai dari sini dulu Boleh kali kita ya. lihat master dulu ya berarti ya. Kamar tidurnya lega ya. Yes, betul. Jadi ini tuh fasad depan tadi. Ini fasad yang flat, jadi yang tadi kita lihat di depan flat itu adanya di dinding sebelah sini. Jadi itu depannya kasur sebetulnya. Depannya kasur. Jadi biar terang jendelanya dari samping-samping Dari ya. samping-samping, jadi ini ada 2 jendela di kiri dan kanan, itu ke arah yang jalan, ini ke arah yang koridornya rumah ini. Oke, Gitu sih. dari luasannya dulu nih sekitar berapa nih Mas? Untuk luasan kamar ya 2,8 kali 6 kalau nggak salah. 2,8 kali Ya 6 karena ini kan satu fungsi juga, dalamnya ada kamar mandi kan, ada kamar mandi, ada walk-in closet juga kebetulan. Oke, Jadi memang berarti nggak- kebagi beberapa segmen. Apa Betul. aja nih Mas? Dari sini dulu kali Nah, ya. Ini iya. kan kasur. Ini mungkin dari masuk pintu kita ke kiri itu ada kasur tempat tidur. Nah tapi kalau kita cabangnya ke kanan itu ada kamar mandi master sama ada walk-in closet lemarinya untuk pemilik, kira-kira seperti itu. Oke, untuk tone warna yang dipakai masih sama persis. Masih ya? sama, pengennya seragam atas dan bawah. Jadi kayak biar lebih enak aja gitu, nggak ada yang jomplang banget lah gitu sih pengennya. Masih menyatu aja gitu Betul. ya warnanya. Nah sebenarnya untuk di sini area makeupnya ini tuh transisi juga untuk ke sana gitu ya Mas? Betul, ya? untuk area makeup ini sebetulnya lebih, ini tuh kenapa ditempatin di depan pintu itu, jadi pas buka pintu kita bisa langsung ketemu cermin, biar kerasanya luas aja koridornya. Iya, benar-benar setuju. Karena ini kita langsung lihat ke arah koridor sebelah sana. Jadi nggak berasa sempit Betul, ya. ya tujuannya itu sih. Dan ini untuk desainnya sebenarnya menyatu juga sampai ke walk-in closetnya juga ya Mas? Betul, ya? ya. Jadi ini cuma lemari aja walk-in closet. Nah, pas kita maju ke kanan ini ada langsung kamar mandi master lah ibaratnya. Oke, boleh lihat? Boleh silakan. Punya izin nyalain ya? Ya. Kalau tadi kan yang di bawah cuma toilet ya powder room Ya. ya. Kalau ini kamar mandi ya Mas? Ini ya? kamar mandi, jadi memang ada fungsi untuk shower lah, ibarat untuk mandi. Ada wastafel, ada kloset juga. Dominasi warnanya abu-abu ya? Abu, karena aku selalu ngerasa kamar mandi itu kalau bisa jadi dunia yang berbeda dibanding ruang living ya. Makanya kalau kita ngeliat living yang terang-terang, buat kita mainin pengalaman ruang untuk kamar mandi yang lebih personal, kita buat agak redup biar jadi lawannya yang terang-terang itulah. Oke. Jadi rumahnya nggak ngebosenin. Nah, Tapi masih satu ini ya, masih tone satu, gitu ya? ya satu rumpun lah secara warna gitu. Dan nyambung Betul, gitu. masih nyambung. Dan di sini ada celah loh. Ya itu skylight kebetulan. Skylight, jadinya terang ya kamar Ya mandinya? karena dengan resiko aku pakai warna abu kan pasti dominan bakal lebih redup untuk kamar mandi ya. Nah, cara ngakalinnya gimana, kita provide skylight biar menambah terang aja sih gitu. Dan ini untuk area basah dan keringnya emang menyatu aja, Nyatu aja. tapi dia turun ya Mas Dimiringin, ya? iya, betul. Miring ke sana ya, Gimana ke kan? Jadi outboard kayak ya. biar nggak ada perbedaan leveling lantai, aku udah dibuat seolah-olah flat, pas sebenarnya miring ke sana. Oke, dan juga ada jendela. Ada jendela kecil untuk akses udara aja. Sama kayak yang tadi di bawah ya? Betul, sama kayak di podroom kira-kira seperti ini. Oke. Sip, kita lanjut lagi. Ini ada jendela juga ya teman-teman. Tuh. Jadi ngalir dari sana ke sini. Nah, kita melewati koridor ini lagi. Boleh. Ini kemana dulu ini Mas? Ada pintu. Ini sebetulnya harapannya jadi kamar anak atau kamar tamu ya, cuma memang ini belum diisi juga karena masih bertumbuh juga untuk Belum rumahnya. didesain Jadi ya? masih Oh, sementara jadi oke. gudang aja sih, Penyimpanan. penyimpanan. Pokoknya semua ruangan harus ada jendelanya. Betul, itu ya untuk kita yang memiliki bangunan atau rumah di area Indonesia tropis lah ya, sebisa mungkin kan rumah ada udara masuk, sebernafas lah. Walaupun rumah itu benda mati, cuman ya anggapnya itu hidup juga lah, butuh udara, butuh cahaya. Nah, ini ada satu yang agak menjorok pintunya. Kalau ini apa nih Mas? Kamar mandi publik lantai 2. Jadi misal ada tamu nginap, nanti kita bisa pakai inilah untuk mereka mandi. Konsep kamar mandi emang sama persis gini ya? Iya. Kayak kembar kamar mandinya.
secara luasan juga mirip ya Mas? Luasan mirip dikit, cuma memang bentuknya itu kotak yang master, kalau ini ada memanjang aja. Memanjang, oke. Tapi untuk warna dan semuanya mirip sih, Mirip sama. sekali ya, mirip banget. Jendela juga ada. Jendela penting lah di sini. Kalau ini celahnya cuma buat ambient light aja Betul Mas? ya, karena ini aku bisa bilang nggak ada skylight di sana karena aku merasa skylight di kamar mandi ini udah terwakili sama di luar. Jadi biar pas buka pintu ya masuk juga cahayanya gitu kan. Cuma di sini membantu juga. Ini lebih redup aja kesannya. Tapi secara fungsi sama sih. Oke, kita lanjut lagi. Boleh, silakan. Ada apa? Masih ada 2 pintu Mas? Ada 2 pintu. Kebetulan Kamar semua kah atau? ini kamar, kalau yang ini, cuman ini masih kosong lah ya. Jadi kalau kita ngeliat kayak cuman belum ada diisi juga, masih kamar tidur sementara. Iya, Ukuran sama persis sama yang tadi sebelumnya. Nah, di pojokan sini sebelum kita masuk ternyata dikasih jendela lagi Betul, Mas jadi ya? memang ini secara fungsi koridornya kan maksudnya untuk sana keblok sama pintu ke kamar tidur master ya. Jadi untuk yang sisi sini ya kasih jendela aja lah. Jadi misalnya kamar tidur master kondisi tertutup ataupun bahkan kamar tidur lainnya tertutup, kita tetap bisa masukin udara dan cahaya dari ujung koridor sebelah sini. Jadi pengennya nggak ada space kecil ataupun peluang kecil rumahnya nggak ada udara. Makanya semuanya aku untuk sekiranya bisa ada jendela atau masuk cahaya aku buka aja. Makanya itu tadi fungsinya Mas ya? Iya, ada Kayak fungsinya nggak nempel. nempel. Jadi kita bisa leluasan nempatin jendela dimanapun. Sampai di atas juga masih berfungsi kan teman-teman? Iya, Oke. kira-kira begitu sih. Sekarang ini satu pintu terakhir. Nah, kita lihat dalam ya. Ini sebetulnya ini ruang servis untuk cuci jemur. Dia ngumpat di lantai 2 pojok karena sebetulnya ya balik lagi. Ini tuh ruang servis. Kalau bisa nggak kelihatan sama yang bukan penghuni rumah, harus nggak kelihatan. Aktivitas di sini ya bukan yang bagus untuk dilihat juga gitu kan. Tapi secara fungsi nggak bisa dihilangkan juga dari sebuah rumah. Kita butuh cuci baju, makanya ini dibutuhkan, cuman sebisa mungkin nggak kelihatan. Makanya dia ngumpet di pojok belakang lantai 2. Tapi walaupun begitu, namanya juga buat jemur ya, cuci jemur pasti Iya. ada celah juga di Iya, sini ada celah. buat udara masuk dan Betul. ini ya Mas ya, cahaya masuk Betul. juga. Jadi ini ada tangga sebetulnya untuk mengakses ke reservoir air atau toren air kita nyebutnya di atas. Jadi semisal ada apa-apa soal air yang perlu servis ya aksesnya via ini. Udah disediain, Udah ya, disediain. Mas ya. Jadi- Gak bingung nyari tangga ya? Nggak bingung nyari tangga. Karena sebetulnya kalau ada tangga juga kan ada repot kalau kita naikin atas bawah mulu kan, ya udah kita provide aja. Maksudnya untuk ada tangga di sebelah sini. Oke, sip. Kita lanjut ngobrol sedikit di bawah. Boleh, silakan. Oke teman-teman, sekarang kita udah duduk bareng Mas Ival nih. Oke. Gimana nih Mas, rumahnya sesuai dari desain awal atau gimana ceritanya? Alhamdulillah untuk rumah ini sih sebetulnya kalau aku ngomong persentase sama apa enggaknya sama desain awal yang aku gambar, mungkin aku bisa bilang 90% sama. Banyak yang aku bisa nyebut makasih untuk kontraktornya juga, untuk owner juga yang suportif banget pas proses pembangunan, akhirnya bisa ngewujudin rumahnya bener-bener kayak gambar aku lah, at least 10% miss, it's okay, cuma 90 sama. Komentar dari ownernya seperti apa tuh Mas? Overall yang aku nyampe ke aku, dia happy sih sama rumahnya juga. Maksudnya apalagi kalau aku juga kan termasuk yang dekat sama ownernya ya, sama keluarganya, sama orang tua ownernya juga. Maksudnya ada orang tua owner juga yang itu selalu komen, Mas Ival aku suka rumah anakku, maksudnya bisa kumpul-kumpul juga dan lain, dan dia happy juga. Aku senang bisa, yang aku gambar tuh bisa ngebuat ownernya happy, dan plus teman-temannya dan keluarga besarnya happy juga untuk datang ke sini sih. Wes. Gitu Ini berarti yang salah satu desain yang apa ya bisa dibilang impactful juga nih. Semoga bisa dibilang seperti Amin itu. amin amin. Amin, amin. Nah terus ini juga yang ditunggu-tunggu juga sama teman-teman, untuk membangun rumah seperti ini budgetnya berapa sih Mas? Nah, dari case rumah ini sebetulnya kalau aku ingat-ingat ke belakang, mungkin aku bahasanya per meter persegi ya, biasanya hitung sendiri gitu ya. Itu mungkin di sekitar around 6 sampai 6,5 juta per meter ya harusnya. Oke, itu bangunan toh atau sama interior? Harusnya udah include interior. Oh, Ya, oke. karena interior juga ini nggak yang custom nggak banyak juga ya. Mungkin part-part besar kayak contoh kabinet TV, kitchen set, lemari bawah tangga sama dipan udah 4 aja. Gitu. Oke, Mungkin tapi di luar sofa harusnya ya. Di luar Iya. sofa dan di luar meja makan karena ini kan pesen ya. Belum customize gitu. Dan itu belum include biaya untuk desainnya berarti ya Mas ya? Belum. Oke, Di luar jadi di luar itu. Pokoknya kalau ada teman-teman yang tertarik, penasaran biaya desainnya seperti apa prosesnya, silakan langsung kontak kemana Mas? Aku boleh kontak ke Instagram kantor aku atau studio aku di Fin Studio, FHIN STUDIO Studio. Ya. Oke, boleh kita tanya nggak tuh apa namanya Mas? Boleh. Sebetulnya
aku itu kan Vin itu ya mungkin kalau banyak orang nanya juga Vin itu apa. Aku pribadi baru naon di sini Vin itu sebenarnya nama istriku sama nama aku aja sih. Jadi singkatan aja. Jadi singkatan aja inisial gitu ya. Inisial aja gitu karena Jadi sama. agak tricky juga menentukan nama hari itu. Jadi ya kayaknya ya udahlah kita bawa nama kamu, nama aku gitu untuk running aku sendiri gitu. Tos dong Mas kita. Oke. Karena sama. Kirain ucapin sama salah. WM. Ya. Nah, buat teman-teman yang mau nanya langsung juga ke ownernya tentang rumah ini bisa ke Instagramnya hrhouse.7. 7 betul sekali. Oke. Ya udah kalau kayak gitu terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah, follow Instagram kita juga. Ada banyak, ada Instagram Wicakson, Miftah Jana, Inspira Homes, ada klikin, semuanya ada semua di sini. Oke. Oke. TikTok. TikToknya juga. Dadah. Udah, bye, thank you. Ini asik juga karena kalau meja makan emang di pojok sini ya Mas biar Betul. bisa punya view ini. Waduh, nabrak nih kameramen kita. Agak maju dikit Oke, nih, Mas. silakan. Ada motor dulu. Ya. Oh enggak, dia ke situ. Enggak. Nah. Oh, ini ke sini, ke Iya. sini.